Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Nevatan di ruang obrolan horor. Kadang terlihat, kadang pun tak terlihat. Mereka selalu ada di sekitar kita. Kali ini gue kedatangan narasumber yang kebetulan beliau adalah sepupu gue sendiri. Jadi masih saudaraan ya sama gue. Karena kita belum lama merayakan Hari Raya Idul Fitri, beliau ini dengan keluarganya mampir untuk bersilaturahim ke keluarga gue. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata beliau ini punya pengalaman horor yang sangat luar biasa. Dari cerita yang gue denger, ternyata pengalaman ini sangat menarik ya untuk diangkat di sini. Pengalaman apa yang dirasakan oleh beliau? Jadi saksikan terus di ruang obrolan horor sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus konten-konten ruang obrolan horor. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jadi langsung saja, check it out. Oke teman-teman, sekarang gua udah bersama narasumber. Beliau ini adalah saudara gue sendiri, sepupu gue sendiri gitu ya. Jadi kita sapa dulu nih narasumbernya. Oke, halo Fat, apa Ya kabar? halo, alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Fat katanya punya pengalaman ini mas, yang luar biasa. Waktu masih kecil, sampai katanya pernah dimimpiin deh, Iya, yang hampir katanya mau dibunuh gitu. iya pernah tuh kejadian 2021. Tuh bisa kayak gitu karena apa Fat? Sampai segitunya. Iya, kejadian itu emang ada hubungannya sih sama awal dari mimpi dulu, dari Mm-mm. mimpi-mimpi, ya akhirnya ketemu orang yang gue mimpin itu berkali-kali. Nah, Hmm. akhirnya kejadian sampai kayak gitu karena gue nolong orang itu untuk keluar dari kena peletnya itu. Jadi orang itu kena Oh, pelet tadinya. Gitu. itu berkepanjangan ya dari Kepanjangan setelah dari situ ya. di situ. Oke. Nah, katanya dari kecil ya tadi ya bisa Iya ngelihat dari sampai saat ini gitu. Coba punya cerita yang epic gak waktu masih kecil gitu, Fat? Bisa ngelihat apa, pernah ngeliat apa, ngerasain apa gitu. untuk iya sih emang dari yang gue inget tuh kalau nggak salah dari umur 4 tahun ya, awal 4 mulai tahun. itu ya, Hmm. awal mulai itu ngeliat, dari ngeliat, nah sampai kejadian pertama kali yang bener-bener itu menurut gue nggak biasa gitu ya, Oke. itu di rumah gue yang dulu, Hmm. itu gue masih kecil, itu gue kan rumah gue tuh jadi gue tidur bareng sama bokap nyokap gue kan. Iya. Nah, jadi posisi kamar itu di belakang, paling belakang rumah, Iya. pojok kamar, ini ada dapur, kamar mandi sama dapur, meja Iya. makan. Hmm. Nah, kejadian itu memang di rumah itu ada satu sosok yang dominan di situ. Nah, itu Oke. sosoknya buto ijo. Nah, Butuh kenapa hijau. aku bilang buto ijo? Emang karena jadi gambarannya itu Hmm. makhluknya tingginya itu seatap ya, seatap rumah, Tetap. dan gedenya itu besarnya Hmm. kurang lebih seukuran 3 kalinya orang dewasa yang gemuk ya, orang gemuk nih. Nah, tuh 3 kalinya lebih gede dari itu. Kaget dong tuh kalau masih kecil Iya, awal pertama ngeliat kayak gituan. iya mana ada taringnya gitu kan, ada tanduknya Hmm. satu di sini, warnanya hijau kan, nama anak kecil kan. Hmm. Ya sebenarnya sudah biasa ngeliat dia, cuman pada kejadian itu gue ditakut-takutin gitu, Pertama kali ya. sama kali itu. Nah terus, nah pada saat itu, nah malam kurang lebih sekitar jam berapa ya, jam-jam segini, jam jam 9-an lah, jam 10. Nah Hmm. bokap nyokap gue kan, gue cuma bertiga tinggal ini, Iya. jadi gue sama bokap nyokap. Nah pada saat itu bertiga doang. Nah, mereka berdua Iya. pergi nyari makan, Iya. gue mau tidur kan, nah tidur di kamar situ. Udah itu
pas gue mau tidur, nah dia kayak apa ya rasanya, kayak nebarin sesuatu yang menakutkan gitu. Nah dia juga benar neror gue di situ, ketawa lah gue, diancam apa tapi gue lupa ya ancamnya apa. Cuman ya dia ngancem-ngancem gue. Nah sampai benar-benar kan namanya anak kecil ya, sendirian pula, nggak berani kan. Akhirnya gue berusaha tidur, gue tutup bantal, ya beginilah kayak begini nih. Nah itu sampai nggak bisa tidur, bahkan pun gue tutup ini mata gue tetap ngeliat dia, tetap ngeliat, tetap ngedenger gitu. Nah sampai akhirnya ya gue berdoa supaya gue minta pertolongan gitu kan. Nah nggak lama selesai gue berdoa, dateng lah cewek, bukan kunti ya, dateng cewek perawakan itu pakai baju putih. Terus dan gue nggak tahu ya, awalnya gue nggak tahu nih perempuan ini siapa. Terus baju putih, rambutnya keriting gitu kan. Udah tuh dia dateng nyamperin gue, meluk gue gini, Fat udah tidur kayak gitu. Gue ngeliatin doang kan, gue karena pikiran anak kecil kan itu bidadari kan, karena perempuan cantik gitu kan pakai baju putih. Dan ya emang cantik gitu. Nah pas udah gitu gue ditenangin, gue ditutup mata gue begini, dan akhirnya gue tidur di situ. Nah paginya setelah siangnya itu pulang sekolah, gue cerita sama bokap, jadi malam tuh ngalamin gini gitu kan. Nah gue ceritain juga perempuannya kayak gimana, kata bokap gue gitu. Gue ceritain lah perawakannya begini kayak rambut keriting segala macem. Dibilang, dia nunjukin foto akhirnya, kayak gini enggak katanya, orang ini bukan orangnya katanya. Iya itu orangnya. Tahu nggak itu siapa katanya? Nenek kamu katanya, Eyang Ti. Oh yang ngerti. Iya. Jadi nenek gue juga teman-teman. Itu yang datang dia itu. Jadi sebelumnya mau jelasin, Fat ini anak dari om gua kayak gitu. Jadi bapaknya Fat itu ada kakan sama nyokap gua kayak gitu. Jadi Fat ini adalah adik sepupu ya Fat ya. Iya adik sepupu. Lah masa kecil apalagi tuh Fat yang lu rasain, yang lu lihat, yang menurut tuh epic lah gitu. Ya menurut gue sih kan udah masa kecil kali ya, udah banyak lupa gitu. Jadi nah pada saat itu emang masa kecil itu karena gue terlalu sering lihat, terus juga sering ngomong sendiri mungkin ya. Jadi gue juga jadi apa ya, pergaulan kurang gitu kan. Nah pada akhirnya gue sampai dibilang indigo kata gitu kan. Nah gue denial kalau di situ, gue bukan indigo gitu. Gue dari dulu emang nggak pernah mau dibilang indigo gitu kan. Nah pada akhirnya gue lupa umur berapa ya, SD nggak salah, SD kelas 1. Akhirnya gue dibawa ke Bogor kayak ke orang pintar gitu, ditutup gue. Nah pada saat ditutup ya udah sama sekali udah nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedengar, udah hilang total gitu. Nah sampai kalau nggak salah kan bokap tuh belajar ya, dulu gue juga belajar tuh, jadi ilmu apa sih, ilmu hikmah ya kalau salah namanya. Nah sempat belajar tuh dari kecil, malah gue belajar. Nah bokap gue juga belajar tuh, karena kan ikut-ikutan ya, diajak bokap kan ngaji segala macem. Nah sampai sebenarnya ya karena masih kecil ya, jadi nggak ngamalin kan, nggak terlalu serius lah gitu. Sampai pada akhirnya kalau nggak salah umur 17. Nah di umur 17 itu kan bokap bisa bisa nginin lah gitu, kalau ada makhluk apa jadi diganggu, nah dia ngebersihin dulu. Nah karena itu tiba-tiba nggak tahu kenapa di umur 17, gue ingat banget, atau 18 itu, saat itu gue diajak sama bokap gue ke rumah temennya itu gangguannya itu sampai barang tuh terbang gitu, gangguannya sampai kayak gitu di rumah dia. Akhirnya dipanggil, karena kan bokap gue tahu waktu itu kejadiannya, gue ngeliat apa gitu gue lupa. Itu udah kebuka lagi dengan sendirinya kan, itu kan dibuka enggak, tapi kurang jelas gitu, jadi kayak samar-samar gitu baru. Akhirnya diajak ke situ. Nah gue jadi kayak guide-nya gitu buat nunjukin yang makhluknya di sebelah mana gitu.
sekalian dibuka sama bokap gue, di fullin gitu kan, Oke. fullin. Akhirnya di situ kebuka lagi. Buka lagi. Iya full di situ kebuka lagi semuanya, jadi bukan cuma niat doang. Sampai gue bisa kayak narik gitu bisa. Padahal gue udah nggak pernah ngamalin ilmu itu, udah nggak pernah. Nggak pernah ya. Gue tinggalin. Nah dari setelah dibuka apa tuh kejadian apa Nah pas yang itu dirasain? kan umur 17, 18. Oh lu udah mulai menanjak ini ya, Ya udah dewasa mulai ya? dewasa. Iya. Nah pada saat itu kan ya yang namanya anak muda ya nakal kan. Nah, nakalnya walaupun ya nggak narkoba nggak mabok sih, Iya. cuman ya kayak nggak sholat, terus juga ya bohong-bohong sama orang tua ya biasa lah gitu kan. Nah pada akhirnya sampai titik gue setahun kena corona. Nah kena corona itu jadi 2019 2020. Nah 2019 gue udah mulai sakit tuh tifus. Gue ke dokter, didiagnosa kan tifus. Ditambah lagi gue ditinggal sama mantan gue pada saat itu, Oke. makin drop kan. Tambah lagi datang corona, Makin stres ya. makin stres. Iya. Nah terus akhirnya gue juga nggak tahu kenapa ya, sebenarnya pengecekan medis itu tifus, gue pakai darah, jadi nggak diambil darah. Nah tapi nggak tahu kenapa anehnya gini, setiap ada matahari sakit itu hilang. Gitu. Pokoknya start jam subuh, azan, iya. nah itu udah nggak berasa sakit apa-apa, Sampai normal. menjelang sore maghrib. Sampai benar-benar matahari hilang, Oke. benar-benar cahaya matahari udah nggak ada. Nah itu udah ambruk lagi gue di kasur. Sampai itu paling parah, sampai gue nggak bisa jalan, Gak bisa jalan. lumpuh. Jadi kayak orang lumpuh. Jadi sebenarnya bisa jalan cuman jadi gerakin dikit ini gini nih. Nah itu sakitnya luar biasa. Nah itu secara medis dokter mengatakan apa? Tifus. Tipes. Dicek darah lagi, tifus lagi. Oh tipes lagi. Nah anehnya lagi, kalau memang itu full medis gitu ya, gue juga bukan kiriman sih, bukan. Jadi full medis, anehnya gini, gue udah ke dokter 4 kali, ke puskesmas 3 kali. Setiap gue minum obat antibiotik sama pereda nyeri, setiap gue minum obat gue timerin gini, saking seringnya ya gue timerin. Minum obat dari detik pertama itu turun tuh sampai 5 menit hilang. Setelah 5 menit masuk ke 5 menit 1 detik gitu ya, muncul lagi langsung seret gitu, sakitnya balik lagi. Padahal itu minum obat dokter. Jadi cuma sekilas gitu aja ya? Iya, obat kayak sekilas aja lewat, terus sakit lagi gitu. Sakit lagi sampai gue karena stres banget kan, udah corona, ditinggalin cewek pada saat itu. Terus juga sakit, nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma di kamar doang. Keluar juga nggak boleh kan, lockdown pada saat itu. Ya udah sampai paling parahnya itu, titik terparahnya ya ada satu obat paracetamol, kan isinya 10, gue minum 8 sekali minum. Saking gue nggak mau sakit itu, gue mau itu sakitnya hilang. Terus ya alhamdulillah nggak kenapa-napa sih, nggak OD nggak apa, iya untungnya alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Nah sampai akhirnya singkat cerita saya 2021 corona udah mulai turun. Nah di situ kayak apa ya, kayak nemu titik terang gitu. Gue diajarin kan, emang jadi sebelumnya gue 2017 sempat diajak tasawuf ya kan, belajar tasawuf, cuman waktu itu gue nggak serius, cuma masuk ikut-ikutan doang. Nah akhirnya pada 2021 gue inget gue pernah belajar gitu kan. Terus bokap gue juga bilang sering ngobat, jadi bokap gue juga sering ngobatin, jadi pengobatan luar itu dikasih daun jarak tadi waktu itu. Sorry Fat, gue potong Fat. Tadi kan sakit tuh. Nah itu sembuhnya gimana? Nah itu sembuhnya gitu terus. Jadi kasih daun jarak. Nah setiap bokap gue ngobatin, dia selalu nasihat gini, tasawufnya jalanin lagi katanya. Sakit kamu nih aneh katanya gitu. Udah tuh, ya udah gue turutin kan, pesan dia gini, kalau kamu sakit kamu ikhlas redo sama Allah katanya gitu. Nah, ntar urusan sembuh atau enggak yaudah gitu, pasrah aja. Pasrah aja, pokoknya ikhlas aja gitu. Mau mati mau apa udah ikhlas aja. Gue ikutin sampai gue nangis sendiri, ingat dosa semua ingat semua. Nah pada detik itu juga sebenarnya gue lagi lumpuh itu, sampai pagi itu gue teriak, gue telepon tuh nggak ada yang nyaut. Jadi gue ngerangkak gitu ke kamar mandi, sampai ya gue nangis, gue ingat dosa.
istighfar. Nah pada saat habis istighfar hilang itu sakit seketika. Pelan-pelan. Seketika Oh, seketika langsung. langsung seketika. Nah pada saat itu gue inget banget itu maghrib, habis hilang total itu gue kira bisa berdiri, gue langsung sholat maghrib. Padahal itu sebelumnya nggak sholat sama sekali. Jadi menurut Fat, kesimpulan dari sakit itu karena apa? Kesimpulannya. Iya karena mungkin Allah pengen gue bener gitu kali ya. Oh, kasih ujian lah Iya. gitu. Dan akhirnya ya pada saat itu titik balik lah. Tapi tahu itu kan tadi katanya dibilang medis juga enggak gitu kan. Dibilang non medis juga Enggak. enggak. Nah gitu. aneh di situ. Ya makanya gue juga nggak ngerti sampai sekarang. Nah, terus juga penyembuhannya dari secara sadar kayak kembali lagi ke fitrahnya gitu ya, kembali ke Allah gitu, baca-baca doa, istighfar, Iya. baru pelan-pelan tuh, atau mungkin seketika langsung sembuh gitu Sembuh kan. gitu aja. Iya. Nah pada saat itu udah selesai nih, ya kan? Udah mulai sholat lah lagi. Oke. Nah terus Lebaran nih 2021. Nah pada saat itu niat gue datang ke sahabat gue, temen SMA lah, sahabat gue Iya, waktu iya. SMA. Awalnya datang nih ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol. Nggak tahu kenapa temen gue itu cerita di rumahnya. Jadi dia tuh tinggal di rumah mertuanya dari Jakarta Timur. Nah dari Jakarta Timur dia cerita nggak tahu kenapa. Terus cerita sampai gangguannya tuh ekstrimnya tuh. Jadi ini kaca digini diketok-ketok sampai di garot-garot. Nah itu ada garis. Tapi setelah selesai itu orangnya keluar kamar mandi, ada orang berikutnya masuk, itu garisnya hilang. Jadi dia doang. Semuanya. Oh, semuanya. Gituin. Jadi pokoknya ada orang yang diganggu. Ya. Begitu selesai keluar, masuk orang lain, nggak ada bekasnya. Oh. Sampai segitunya, sampai kan dia sendiri sama istrinya kan cerita, dia baru nikah juga sih. Itu udah sampai manggil 3 orang. Nah 3 orang ada yang kiai, ada yang pinter. Sampai pada paling ekstrimnya itu ketika pembersihan itu dia bawa golok isian gitu kan, dilawan makhluk sampai keluar api, goloknya itu keluar api gitu. Nah keluar api, dan itu yang nyaksin semua yang ada di situ. Iya. Mempan. Nggak mempan, kalah, mereka semua kalah. Nggak ada yang kuat. Terus gue tawarin kan, ya udah mau nggak gue gituin, gue bantuin. Oh, jadi dia cerita tuh. Dia cerita ke Fat, kira lu nawarin ke dia gitu. Iya, akhirnya gue nawarin, dulu nggak usah ngasih apa-apa, gue ikhlas bantuin lo. Gue juga nggak bisa janjiin apa-apa, gue cuma murni mau niat bantu lo. Gue istilahnya gini, gue main kesini awalnya mau apa silaturahmi lebaran kan. Tapi nggak apa-apa lu, katanya gitu. Bro lu nggak apa-apa bro, yakin? Serem lu ini, kacau lu, katanya gitu. Lu kuat, nggak apa-apa, gue bilang. Gue minta sama Allah, nggak ada apa-apanya sama Allah, ini bisa, gue gituin kan. Gue nekat bantuin. Udah tuh, nggak cerita, gue bantuin nih. Gue bersihin rumahnya dari ujung ke ujung, atas bawah. Nah jadi rumah itu juga sebenarnya bekas santet juga. Bokapnya si mertuanya teman gue ini meninggal kena santet dulu. Singkat cerita ya bersih lah, rumah itu udah bersih kan, udah bersih. Selesai nih gue pulang. Nah gue bilang ke teman gue, kalau lu diganggu lagi lu bilang, gue gituin kan. Gue bantuin dari jauh, kalau emang masih kurang juga gue datang lagi ke sini, gue gituin kan. Balik lagi ke rumah dia. Singkat cerita pulang di jalan sekitar jam 11 nggak salah, 11 malam gue pulang. Nah pas keluar rumah dia baru berapa meter ya, 100 meter, mata gue diginiin, Ditutup. mata gue melek. Gue diginiin, gelap. Tapi sorry nih Fat, mau gue potong. Itu sebelumnya pas lu bersihin, nah yang lu rasain apa tuh? Mungkin lu melihat secara jelas makhluk yang ada di situ. Iya ada sih. Jadi lu kan melawan kan, melawan makhluk-makhluk yang ada di situ. Nah coba boleh diceritain ke teman-teman di sini. Nah jadi pada saat pembersihan itu, kalau pembersihan banyak banget ya bentuknya. Ada yang pocong hitam, ada yang kuntilanak hitam, ada. Terus juga ternyata di rumah itu kan mertuanya teman gue ini ternyata orang pinter dulunya. Nah di rumah itu juga dulunya ditanam di tembok nih, katanya ditanam keris. Lebih kalau nggak salah 20-an misalnya.
Jadi ditanam, bukannya dicor ya. Jadi digini-giniin, keris Iya. tempel set masuk gitu. Itu pengakuan dari yang punya rumah. Dari istrinya juga, si istri almarhum tuh ngakuin si Jadi suaminya jadi nanam dampaknya dari itu ya yang dari iya pengaruh ilmu-ilmu itu ya. iya dari Jadinya dia ngegangguin. ada tiga faktor katanya. Oke. Satu dari itu, dari bawaan bokapnya, sumber Hmm, tuaan temen gue ini. Yang kedua, emang ada bangunan kebun kosong di belakang. ya. Terus dua, yang ketiga, nah si bokapnya ini dulu disantet sama orang. Jadi Hmm, tiga 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 faktor. faktor. Oke. Yang jadi bekas santet ini masih ada, belum hilang, masih diam di situ, padahal korbannya udah nggak ada. Hmm. Jadi ganggu. Gitu. Ada yang pocong hitam, ada yang apa banyak Itu banget. ngeganggu-ganggu yang tinggal di rumah situ ya. Iya, semuanya digangguin Nah, semua. pas Fat ngelawan gimana tuh? Mereka kan katanya kan berhasil kan hasilnya kan. Alhamdulillah berhasil. Kayak gitu gimana tuh? Dianya mental apa mungkin sempet apa berlawanan energi kayak gitu. Nah, Apa iya, aja jadi yang dialami? awalnya tuh ngadu energi dulu kan, ngadu Hmm. energi dulu. Karena kan gue sadar nih, gue sendirian kan, nggak ada yang nge-backup, nggak ada orang yang bantuin juga. Jadi gue juga nggak pakai hodam, nggak pakai Hmm. jimat juga nggak pakai, ya murni aja minta ya pakai energi gitu, energi dari dalam. Akhirnya karena gue sadar kayak gitu, gue pakai tekniknya, gue pagerin dulu. Pagerin dulu. Jadi tahu nggak apa sarang laba-laba, tahu ya? Iya, iya. Nah, jadi energi itu gue sebar, gue Hmm. bikin kayak ya kurang lebih kayak metode sarang laba-laba. Kalau ada makhluk di situ ketangkep, keikat langsung, Oh, dan dia kayak langsung gitu. lemah. Tekniknya begitu. Jadi Iya, iya. awalnya perlawanannya kusut kan, gue sampai ini baju kayak orang mandi, Keringetan, baju misalnya basah basah semua, semua. basah semua. Akhirnya gue kecapean kan, akhirnya gue pakai metode itu, gue tarik semua, gue masukin botol, gue buang baru. Oke, yang di acara-acara televisi swasta dulu ya. Iya, cuman Yang metode yang masukin ke botol ya tuh. nggak kayak nggak gitu juga sih. Iya. Jadi kayak itu kayak sarang laba-laba. Jadi kan Ah. kayak sarang laba, tinggal tarik doang nih, set ketarik semua masuk. Oh. Kan Tinggal kalau yang bubuh. di acara TV itu kan asap tuh ya di dalam botolnya. Nah, kalau Fat sendiri gimana? Nah itu jadi kejadiannya karena mungkin banyak kan, gua angkut semua tuh yang di situ. Iya. Karena banyak, gua masukin sampai dia tuh ngembunnya tuh, dibilang asap kayak rokok enggak, dia ngembun sendiri. Gitu. Dibilang kayak asap rokok enggak, dia ada asap iya, cuma ada ngembun gitu. Berarti gak? Iya, iya, iya. Nah gini terus habis itu selesai nih ya kan, berhasil pulang, mata gue ditutup begini, berhenti lah gue kan, Hmm. gue gini-gini nggak bisa gitu kan, gue lawan nih, gue bersihin, tek, udah nih langsung gue tutup lagi mata gue. Ah. Akhirnya gue diam dulu tuh, doa gue, doa perlindungan. Akhirnya bisa. Jadi bisanya tuh gue dikasih, jadi biarpun gelap hitam tapi ada titik-titik lampu kayak di bandara, lu tau gak? Oh, iya, iya. Kayak Tapi cahaya putih tempat ya, jalan gitu tik ya. tik 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 gitu, kayak landasan pesawat. Iya. Nah di hati gue juga dia ngasih tahu, jangan sampai lu nyentuh ke lampu itu. Kalau gue mendekat ke lampu itu, gue nabrak. Hmm. Jadi ya mau ada mobil motor pokoknya lampu itu bergerak, ada yang kesini gitu dah. Pokoknya jangan sampai gue kena lampu itu. Pokoknya gue tetap di jalan yang gelap itu supaya nggak nabrak. Jadi tetap lanjutin jalan. Lanjut jalan pulang sampai akhirnya alhamdulillah sampai depan komplek rumah gue. Itu baru kebuka terang lagi, normal lagi. Oke. Sampai se ekstrim itu gitu. Oke, jadi selanjutnya tuh kan udah selesai tuh ya. Ah. Nah begitu gue udah berselang berapa hari nih, teman gue ngabarin, mas, gue diganggu lagi nih. Iya. Nah terus gangguannya gimana? Ya udah nggak se-ekstrem pertama sih katanya gitu. Ah. Akhirnya ya udah, gue datang ke sono kan. Nah lu tau nggak mas, pas gue datang ke sono, gue bersihin lagi, udah tuh gue pagerin lagi. Oke, nah selanjutnya tuh datang kan. Nah selesai gue bersihin lagi, gue pagerin lagi. Nah yang gue bikin gue kaget tuh mas ya, bininya dia, istrinya dia ngeluarin barang punya bokapnya. Dia punya bokap istrinya kan ada. Jadi lu tau nggak mani gajah, lu tau nggak mani gajah?
belum pernah denger sih. Spermanya gajah Oh, sebenarnya gajah. yang buat Oke. pelet, tahu kan? Oh, oke Nggak oke tahu. oke. Iya. Nah, pokoknya gitu. Jadi bentuknya kristal gitu. Ah. Kurang lebih segede gini lah. Segede gini ya, segede gini. Dikeluarin sama dia. Dia nanya sama gua. Gue sering lihat perempuan katanya gitu kan. Ganggu nggak? Iya, emang ada. Sebenarnya gue udah ajak komunikasi kan. Jadi metode gue tuh awalnya kalau memang yang gue rasa itu nggak negatif, masih netral aja, gue ajak ngomong doang. Gue ajak negonya nggak pakai menyan, nggak pakai sajen, nggak juga. Gue ajak ngomong, lu jangan ganggu, kalau ganggu lu gue angkut juga, istilahnya gitu kan. Tenang aja, udah gue ngomongin ke dia. Tapi kalau lu ngerasa risih, gue kan ke bini gitu, kalau lu risih gue bawa juga. Gimana? Ya nggak usah deh, kata dia gitu kan. Terus keluarin, nah, ini gimana nih, kata gitu, mani gajahnya. Wah, ini mani gajah nih, gue gituin kan. Punya siapa nih, gue gituin kan. Punya bokap gue dulu. Terus dititipin ke lu. Iya. Lu mau diapain? Ya ini aja deh, selalu dia mau diapain, kata gitu. Penting Dia juga nggak paham ya. Nggak paham, nggak ngerti. Tapi kalau gue sama temen gue ngerti kan, namanya cowok kan. Iya, kan iya. itu peruntukannya buat pelet. Iya. Gitu. Udah gue bersihin mau nggak, gue gituin kan. Udah, ya udah nggak apa-apa nih. Jadi plastik. Udah nih, gue ambil, gue giniin, gue bersihin kan, gue netralin. Udah nih, udah gue netralin, gue taruh. Baru gue taruh, pecah berkeping-keping. Depan mata semuanya itu sekitar ada 3 orang di situ. Ngeliat semua, prak. Terus? Aduh, pecah kata gitu. Ya kan gue bilang, gue nggak tanggung jawab ya kalau kenapa, kan katanya minta dibersihin, gue gituin kan. Ya udah, kata gitu. Jadi nggak apa-apa deh, gitu. Ada lagi tapi setelah itu? Nah setelah itu udah hilang, nggak ada lagi. Udah tenang aja. Habis itu ya udah, gue pulang. Ya alhamdulillah udah nggak ada gangguan sampai sekarang sih. Gitu. Nah terus lanjutnya mas ya, setelah itu tuh, jadi gue ngalamin kejadian tuh mimpi. Iya. Mimpinya itu dibilang gue kan pada saat itu kan baru tobat istilahnya ya. Baru fokus ke agama lagi. Gue ngejalanin agama yang benar. Nggak ada pikiran namanya nyari cewek, itu nggak ada sebetulnya. Belum ada pada saat itu. Nah pada saat itu gue fokusnya tuh kerja sama syariat agama gitu kan. Nah pada saat itu kalau salah Idul Adha deh, gue inget tuh Idul Adha. Nah pas Idul Adha itu hari pertama gue mimpi cewek. Nah cewek perawakannya tuh langsing, ya lebih muda dari gue lah gitu. Nah anehnya itu gue mimpi terus-terusan, dan di setiap mimpi gue itu berkelanjutan gitu. Nah si cewek ini gue belum pernah ketemu, kenal aja apalagi itu nggak pernah gitu, nggak kenal sama sekali. Nah, jadi salah satu mimpinya tuh gini, gue nganterin dia, ya kan, kayak ibarat apa ya, komplek gede gitu kan, rumahnya gede, gue nganterin pulang. Terus dia bilang turun dari motor, jadi boncengan, dia turun dari motor, dia bilang makasih ya gitu, besok ketemu lagi gitu. Udah dia jalan ke dalam, udah. Nah pas dia udah jalan ke dalam, masuk ke dalam, gue ngeliat rumahnya. Di mimpi itu gue ngucap subhanallah, beneran kejadian. Gue ngucap kayak gitu, beneran kejadian gitu. Udah, habis itu sambung lah mimpi lagi. Yang mimpinya tuh hampir sama, cuman kayak ya antar jemput kayak orang pacaran gitu kan, kayak orang sama istri gitu. Nah terus pada satu ketika gue kaget, gue tidur waktu itu habis maghrib, gue saat maghrib tuh ketiduran. Nah habis saat maghrib gue ketiduran, gue mimpi kayak di parkiran kafe gitulah. Dan waktu entah kenapa waktunya sama, background waktunya tuh sekitar jam 6:30, 7 malam, masih sore kan. Nah gue ngeliat dia sama cowok, dia diboncengin, cuman kayak orang habis selesai nongkrong di kafe tapi mau jalan pulang, ngerti gak? Oh iya. Nah di situ gue nyaksin mereka, gue ngeliatin doang, tapi mereka nggak bisa ngeliat gue, nggak bisa denger gue juga. Dan pada saat itu ya cowoknya, ya sebut aja nama samaran aja ya,
ya Mas Bram lah ya, sebutnya Iya. Mas Bram sama cewek ini namanya Putri. Iya. Nah si Mas Bram ini mutusin si Putri pada saat itu di parkiran kafe itu. Udah, nah pulanglah mereka. Nah pas mereka pulang gue cuman nggak ngikutin, gue nggak. Pas mereka pulang udah agak jauh, tiba-tiba gue pindah ke dalam rumah. Nah, rumah itu gue nggak tahu rumah siapa, gue belum pernah ke situ. Itu dari dalam kamar gue ngeliat keluar, gue di rumah mana ya gitu kan, gue telingak-telinguk. Jadi tembok ini nih tembus sama gue. Dia apa yang di balik tembok tuh kelihatan semua, dari luar sampai dalam tuh sekitar jarak pandang 50 meter tuh kelihatan. Iya. Udah nggak lama, 5 menit dari itu datang mereka berdua ternyata. Nah pas itu gue samperin kan, wah dia lagi nih gitu kan. Gue samperin, si Mas Bram ini nurunin, si Putri turun kan, nurunin si Putri balik ke rumahnya. Ternyata itu rumah si Putri gitu. Iya. Nah si Putri itu kayak pura-pura apa ya, pura-pura nggak sedih lah. Dia cuma ngomong gini, yakin mau putus kata gitu, yakin mau putus. Terus yakin nggak nyesel nih mau balikan nggak kata gitu. Iya. Dah habis itu enggak, kata si Mas Bram, kata si cowoknya enggak, tetap mau putus. Udah singkat cerita pulanglah si cowoknya. Si ceweknya nih balik masuk ke kamar kan, disitulah dia nangis. Gue nyaksin kan di situ. Ya ibarat kalau orang putus cinta doang oke lah gitu ya, Iya. karena emang kan perasaan. Tapi yang ada keanehan di situ, gue ngeliat ada sesuatu. Jadi badannya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak ada apa ya, uap bensin, tuh uap bensin nggak, tapi warna hitam. Itu nyelimutin seluruh badannya, Iya. kayak ada frame-nya gitu, kayak ada luarannya. Paham. Gue liat di situ kayak gitu, kok aneh. Udah disembuhkan, nangis, cerita lah ke ibunya. Gue nggak kenal, kayak dia datengin perempuan yang lebih tua, ya gue anggap ibunya lah ya pada saat itu mimpi. Udah singkat cerita selesai lah mimpi itu. Nah begitu apa, ada lagi nih mimpi lagi. Nah gue kan pelatih bela diri ya. Iya. Nah, gue pelatih bela diri. Jadi pada tahun 2021 itu awal apa ya, awal corona yang baru turun. Ingat nggak PSBB yang level-level itu? Kan baru dibuka, baru boleh ada kegiatan kan di luar. Nah pada saat itu hari pertama nih. Nah terus sebelum lanjut ke situ, gue ada satu mimpi lagi. Jadi gue datang, gue jadi mimpi tuh tiba-tiba gue di ini cahaya nih belakang gue. Nah gue datang dari arah cahaya itu. Nah depan gue tuh ruang gelap semua, gelap gulita, nggak ada cahaya sedikit juga. Nah ada cewek itu di situ. Nah cewek itu di situ, dia cuman gini diri terus gini. Nah gue gambarin ya bajunya, baju kayak baju olahraga gitu, kaos cuman agak ngetat, terus celananya juga celana ngetat lah, gue nggak tahu itu celana apa, terus pakai sepatu, dan dia pakai kerudung juga. Yang gue ingat pada saat itu dari ujung kepala ke ujung kaki warnanya abu-abu semua yang dipakai sama dia. Ya terus singkat cerita selanjutnya nih, gue hari pertama lah latihan kan ya Mas ya. Nah, hari pertama gue kan ya kayak biasa lah, gue kan nggak ada apa-apa ya. Gue juga nganggap mimpi itu ya belum ada jawaban gitu ya. Cuman anehnya di mimpi itu gue kayak udah ada rasa sama tuh cewek gitu. Ngerti gak? Tapi itu nggak tahu sampai sekarang. Nggak tahu. Kalau sekarang tahu. Oh tahu. Tahu udah Itu perempuan tahu. itu siapa gitu. Ya terus Oke, terus anehnya gitu udah punya perasaan, bahkan udah jatuh cinta gue kan gitu kan. Iya. Terus gue cuman gini doang setiap habis mimpi itu. Gue ketemuan nih orang, gue bakal tahu nih siapa yang bakal gue deketin gitu. Udah datanglah hari pertama, gue nggak ada kepikiran tuh cewek, nggak ada. Pokoknya kan biasa kalau orang itu sugesti kali gitu, ini kali gitu kan, emang lagi nyari cewek, nggak ada niat ke situ. Datangnya biasa. Pas datang, yang betapa kagetnya gue ketemu orang itu pada saat itu juga. di mana? Di tempat latihan. Dia baru masuk. Anak baru. Iya anak baru. Oh, Fat posisinya udah jadi pelatih. Sabuk hitam. Oke. Udah. Dan situ gue jalan biasa nih, gue awalnya nggak ngeliat. Iya. Pas udah deket, di jaraknya dari di sini ke sini nih gitu, sekitar 5 meter lah jaraknya. Gue ngeliat
yang gue hafal kan dari sorot mata kan. Pas gue nengok, bukan sorot mata udah yang ternyata yang gue kenalin. Bajunya persis apa yang ada di mimpi gue. Waduh. Yang tadi gue ceritain kan baju Iya. dari atas sampai bawah abu-abu, sama persis kayak begitu. Dan oh iya sorry ada yang kelewat. Jadi pada saat itu mimpi dia cuma ngomong gini, bimbing aku ya, itu doang omongan. Akhirnya setelah udah ketemu langsung sama orangnya, Tahu. itulah apa kayak ngedeketin gitu Iya ya. akhirnya, nah pas ketemu itu mas, gue ngedeketin kan. Ngedeketin. Akhirnya ngedeketin. Gue belum tahu nih backgroundnya nih. Iya. Nah pada saat itu belum punya lah kontak apa segala macam. Gue bersiasat kan gimana nih cara deketin nih kan, Iya. biar gue bisa kontekan. Hmm. Akhirnya pada hari minggu kedua nggak salah, gue minta IG-nya. Dapat lah IG-nya kan. Nah singkat Iya. cerita udah kontak-kontekan, udah sampai cerita-cerita lah gitu kan. Udah cerita background dia, terus apa ya, gue juga cerita lah sampai sklip call gitu kan. Sampai pada akhirnya dia baru ngebuka setelah gue nyatain perasaan ke dia kan. Gue dinyatain perasaan tuh kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu setelah deket gitu ya, setelah PDKT-an. Kata dia, oh yaudah, aku juga punya perasaan sama kamu, kata dia gitu kan. Nah Putri ini namanya Putri. Iya, iya. Nah terus udah baru dia cerita soal mantannya. Oh, mungkin kaitan sama mimpi itu. Iya. Oh. Nah pas begitu cerita, dia bukan nih cerita begini mantan itu begini. Oh sama, gue bilang mau mimpi gue. Terus udah tuh. Iya, iya. Nah pas gue udah nyatain perasaan, dia habis cerita gitu dia nanya lagi ke gue, yakin dia punya perasaan? Iya. Terus tahu dari mana? Pokoknya tahu lah gitu. Nggak percaya gue gituin kan. Iya. Kamu belum jadi gue pada saat itu gue nggak tahu nama lengkap dia. Jadi tahu nama panggilan doang lah gitu. Nggak percaya. Iya. Kata dia, ya udah, bisa ngebuktiin kalau emang kamu tahu diri aku kayak gimana. Nama aku deh, nama lengkap aku. Kamu belum tahu kan, kata dia gitu. Nama lengkap aku siapa? Iya. Tahu nggak nama lengkap aku siapa? Aku sebutin kan. Jadi di IG, di WA tuh nggak ada lah clue nama lengkap gitu, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba dia karena dia ngeledek gitu kan, bohong nih. Pada saat dia masih ngeledek, gue tembak langsung. Nama lengkapnya ini Putri gitu. Dia kaget, tahu dari mana, kata gitu. Tahu dari ini ya, waktu itu kan. Jadi anak baru kan ada dokumen daftar gitu. Yeah. Disangkanya gue ngeliat dari situ. Gue giniin kan. Sewenangnya pelatih itu nggak berhak ngeliat data orang lain, gue gituin kan. Diomelin gue gituin kan. Ih, masa sih? Ya udah, kalau nggak percaya gue gituin kan. Master gue manajemen itu istri sendiri kan. Adalah Ibu A gitu. Nah gue giniin, gue tantangin kan. Ya udah, berani kok, ke Ibu A aja kita buktiin gitu kan. Akhirnya dia diem kan, percaya. Jadi kenapa gue bisa tahu dapat nama itu dari mana? Jadi ada satu mimpi gue datang, jadi tiba-tiba gue di luar nih, depan gue ada rumah. Nah, gue masuk rumah, jadi rumah itu kosong, nggak ada orang, tapi rumahnya bagus gitu. Gue belum pernah ke situ. Gue masuk, nggak ada orang, gue telinguk aja. Nah nggak lama gue telinguk, gue berasa ada sesuatu yang datang ke belakang gue kan. Gue nengok balik badan, nah ternyata cewek itu lagi. Selalu sama kan hadir mimpi gue. Terus gue tanya sama dia, kamu siapa, mau ngapain di sini? Dia cuma bilang nggak tahu gitu kan. Oh gitu, gue gituin kan. Ya udah, kamu siapa, gue gituin kan. Oh ini aku nih. Dia kasih kayak kertas putih, syukuran nama. Iya, syukuran kartu nama, cuman putih doang. Dan di situ tulisan nama panjang, nggak ada data kayak umur, tanggal lahir nggak ada, cuma nama lengkap doang. Oh nama ini. Nah dari situ lah gue tahu nama lengkap dia. Sampai sekarang masih nih. Iya masih sekarang. Ini agak melenceng nih jadi ke percintaan. Iya jadi aneh gitu. Nah cuman setelah itu apa Pat? Pengalaman lagi soal mimpi yang menyeramkan gitu. Nah yang menyeramkan itu balik lagi kita yang seram-seram nih. Jadi yang menyeramkan itu setelah jadi kan kejadian itu yang gue bantuin temen, terus mimpi soal cewek itu yang sekarang jadi cewek gue. Nah terus karena si mantannya nggak terima kan, jadi gue kenapa bisa ngelepas dia
Kenapa dia juga bisa lepas? Jadi dia cerita tuh kayak orang paling bodoh deh di dunia gitu. Jadi Iya. orang kan wajarnya kalau jalan cewek cowoknya yang bayarin kan, atau split bill gitu. Iya. Oh, ini enggak, dia terus yang Dia bayarin. terus. Si Putri ini terus yang bayarin. Diduitin gitu ya. Ya diduitin sampai dia kejadian udah putus nih, kontekan lagi. Jadi menjalani hubungan tanpa status yang katanya dia sih komitmen, padahal si Putrinya dong yang jalanin. Sampai kan wajarnya kalau cewek tuh diselingkuhin kan cabut gitu kan, marah, ninggalin gitu. Ini enggak. Si Putri yang mohon-mohon ke dia, ke si Mas Aneh Bram jadinya ini. ya, Nah, aneh. Logikanya jadi mati. mati. Nah, sampai suatu ketika kata dia kan pada saat itu baru lulus SMA, Oke. baru masuk kuliah lah semester 1. Hmm. Nah, online kan karena corona. Nah, pada saat itu dia udah kayak, jadi setiap kali dia ada kesadaran tuh dia kayak, gue nggak bisa nih begini terus, nyoba lah deketin cowok lain. Jadi dia sendiri kayak udah, gue nggak malas komitmen sendirian istilahnya gitu kan. Dia nyoba nyari cowok lain, tapi si Mas Bram ini tahu nih si Putri ini deket sama siapa. Oke. Dan si Mas Bram ini nggak khawatir, kayak ya udah serah lu gitu, karena mungkin di hatinya dia kayak, oh, udah ntar gue balik lagi ke gua gitu ujungannya kan. Dan bener aja, sekitar ada berapa ya, udah belasan cowok ngedeketin si Putri ini, nggak ada yang berhasil, mental semua. Dan si Mas Bram ini ya nggak kenapa-napa, nggak cemburu, nggak apa, nggak marah, nggak ada. Nah begitu ketemu gua tahu nih kan. Nah dari mimpi gue tuh gue tahu lah dia kena pelet gitu kan. Karena yang tadi ada aura hitam sama. Nah sebenarnya ada, pas ketemu dia tuh ada satu makhluk yang gue lihat, monyet hitam Besar. ikutin dia. Kecil. Iya. Apa sunggokong kan. Oh iya. Ya kayak gitu, segede gitu lah kurang lebih, hitam warnanya tapi. Nah terus udahlah, karena gue tahu, gue lepas dulu nih si Putri dari Peletnya itu. gue lepas, makhluknya gue tangkep, gue lemahin, gue usir, gue buang. Iya. Berhasil lah lepas, Sadar baru tuh. sadar. Nah pada saat dia dekat sama gue, si Mas Bramnya tahu, marah. Padahal yang sebelumnya nggak marah Biasa ya. aja. Sama lu marah gitu. Padahal ya kalau dibilang ya dari segi muka, style, terus juga duit, padahal lebih bagus dari gue semua. Tapi si Mas Bram ini biasa aja, begitu sama gue marah, nggak terima, sampai gue difitnah segala macem. Udah tuh kan, Ya. ya karena dia nggak terima, gue difitnah lah, gue diancem-ancem. Singkat cerita mas, lanjutnya tuh, nah sampai ada satu hari dia berhenti neror. Sampai itu titik akhirnya sebenarnya dia datang nih si Mas Bram ini ke rumahnya si Putri kan. Karena si Putrinya nggak mau, udah tolak lah. Karena si Mas Bram juga tahu si Putri ini bokapnya polisi aktif. Jadi nggak berani gitu kan. Nah udah, singkat cerita, udah nih hilang nih terornya. Nah tiba-tiba gue tidur, gue mimpi. Nah mimpinya itu gue dibawa ke alam lain. Tiba-tiba gue terbangun tuh, di sini gue rantai tangan kaki, dan itu nggak napak sebenarnya, ngambang gitu. Kayak apa ya? Ya ngambang lah. Gue bingung kan, kok bangun-bangun gue di sini gitu kan. Nah di situ lingkungannya itu kayak padang gurun gitu. Gurun tapi di situ cuman ada piramid. Tahu piramid Mesir kan? Oh, Yang tiga sisi piramid. Dan itu jumlahnya gue hitung kalau nggak salah ada 7. Ya kan. Nah yang gue lihat itu doang nih awalnya kan. Gue berusaha ngelepas nih awalnya nih. Gue ngelepas sampai akhirnya gue capek kan. Gue ngeliat, akhirnya gue ngeliat ke atas. Nah pas gue ngeliat ke atas gitu, jadi tahu nggak, kayak apa ya, tahu kukup nggak, penutup kayak apa sih, selimut bening gitu. Kayak rumah kaca. Rumah kaca kan bulat gitu. Iya. Tembus kan. Nah ada sesuatu yang terhalang tapi tembus pandang keluar kan, ketika. Oke. Nah terus, nah pas gue liat ke atas juga, di balik si kukupnya ini ada makhluk gede banget.